بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام والمستمعات رحمكم الله. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat serta bapak ibu saudara-saudari di mana saja berada yang dapat mendengar halqah ma'arif ini yang disiarkan dari Radio Baitur Rahman maupun LPP RRI Banda Aceh dan radio-radio lainnya yang turut melai LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat itulah kita bisa memperoleh kehidupan yang layak di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Seterusnya marilah kita bertaslim dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan beliau diutus menjadi rasul membawa kebaikan untuk seluruh alam. Bapak Ibu sidang pendengar sekalian, dalam pertemuan kita yang ke 857 di malam hari ini, Kamis 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan 21 Desember 2023 Miladiah. Kita sudah berada di hari-hari ke-146 hitungan tahun Miladiah dan hari ke-345 hitungan tahun Miladiah. Pertemuan kita ini merupakan pertemuan terakhir untuk tahun ini, dan insya-Allah kalau ada diberi umur panjang kita akan berjumpa di minggu pertama bulan Januari 2024. Dalam kesempatan hari ini, kesempatan malam ini, kita akan membahas dan mengambil pokok bahasan tentang mengutamakan orang lain atas kepentingan dirinya sendiri. Mengutamakan kepentingan orang lain atas dirinya sendiri. Untuk ini kita landaskan kajian kita kepada salah sebuah hadis yang berasal dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fab'asa ila nisaihi faqultu فقلنا ما
ma'ana illa al-ma'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhummu aw yudifu hadha. Faqala rajulun min al-ansar, ana ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imra'atihi faqala akrimi dhayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma indana illa qutu subyani. Faqala hayy ta'amaki fasbahi surajaki wa nawimi subyanaki idza aradu ghasha'an fayat ta'amaha fama asbahat sirajaha ana wamat subyanaha summa qamat ka'annaha tusbihu sirajaha fatba'at faja'ala birwanihi annahuma ya'kulani fabata tawiyaini falamma asbaha ghadan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahikallahu al-lailata aw ajiba min fi'alikuma faanzalallahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau atau Nabi itu mengirim utusan kepada istri beliau menjawab, yang ada pada kami hanyalah air. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang akan menjamu orang ini? Seorang laki-laki dari kalangan orang Ansar berkata, saya ya Rasulullah. Lalu orang itu berangkat menjumpai istrinya. Lalu laki-laki Ansar itu berkata, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya menjawab, yang ada pada kita adalah makanan anak-anakku. Laki-laki Ansar itu berkata, siapkanlah makananmu, nyalakanlah lampu dan tidurkanlah anak-anakmu. Apabila mereka mau makan, maka istrinya menyiapkan makanannya, menyalakan lampunya dan menidurkan anak-anaknya. Kejadian ini sendiri seolah-olah memperbaiki lampunya. Kemudian ia berdiri setelah seolah-olah memperbaiki lampunya, lalu lampu itu dipadamkan. Mulailah suami istri golongan Ansar itu menampakkan kepada tamu Rasulullah SAW bahwasanya kedua suami istri itu seperti yang sedang makan, padahal keduanya bermalam dengan lapar, tidur dengan lapar. Ketika pagi
ia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, tadi malam Allah tertawa atau rela atau heran terhadap perbuatan kalian berdua. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, Al-Hasyr surat 59 ayat ke-9. Arti ayat itu, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Pengertiannya ialah mereka lebih mendahulukan orang-orang yang membutuhkan makanan daripada kebutuhan diri mereka sendiri, dan mereka mengutamakan kepada orang lain sebelum mementingkan sebelum diri sendiri, meskipun mereka sendiri sebenarnya membutuhkannya. Menurut Muslim, sahabat Ansar yang menanggung makanan itu, yang memberikan makan tamu malam itu adalah namanya Abu Talha dari kalangan Ansar. Bapak Ibu sedang jamaah dan pendengar sekalian, Abu Talha dan istrinya rela menahan lapar dan juga anak-anaknya karena semata-mata mengasihani tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena meresapi firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Al-Insan ayat surat 86 ayat ke-8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Pengorbanan Abu Talha bersama istri dengan menyedekahkan makanan yang mereka sendiri dan anak-anaknya membutuhkannya, karena mengejar pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengutamakan kepentingan orang lain dengan berpegang pada firman Allah, wa atal mala ala hubbihi. Al-Baqarah surat kedua ayat ke 177. Dia memberikan hartanya, harta yang dicintainya. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, pada diri mereka Allah terlindungi dari sifat kekikiran dan menjadi orang yang pemurah dan bakal memperoleh kemenangan kelak di sisinya, sebagai terkandung dalam firman-Nya, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 9. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari sifat kikir sangat mengerikan, karena dengan kekikiran itu dapat mencelakakan orang yang sekarang dan orang-orang yang telah terdahulu. Dapat terjadi pertumpahan darah
yang dalam bentuk bunuh, membunuh dan sebagainya. Demikian juga sifat buruk yang terjadi di antara mereka sampai membunuh di antara mereka satu sama lain, dan sampai menghalalkan berbagai cara untuk sampai sesuatu maksud tanpa menggubris, sampai menggubris lagi mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini terungkap proyeksi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyyakum wad-dhulma fa inna ad-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahalu maharimahum. Rawahu Ahmad. Hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian kezaliman, kerana hakikat kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, membawa mereka pada pertumbuhan darah dan darah mereka, serta penghalalan terhadap hal-hal yang diharamkan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, demikian beratnya pengaruh kikir yang menyelinap pada diri manusia pada umumnya, dan haruslah ada upaya pada tiap-tiap kita untuk terbebas dari sifat kikir itu. Nabi SAW memberi jalan keluar kepada umatnya atau kita sekalian untuk keluar dan menghindar dari sifat kikir itu. Ibnu Jarir melukiskan hadis tentang hal itu dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadis, bari'a minasy-syuhhi man adza zakata wa qala ad-daifa wa a'ta fi an-na'iyah. Terbebas dari sifat kikir orang-orang yang menunaikan zakat, menjamu tamu, dan memberi bantuan kepada orang-orang yang tertimpa dengan musibah. Bapak Ibu sekalian, Abu Talha, kalau kita melihat secara nyata itu, dia dari kalangan Ansar yang mengamalkan hadis ini, berusaha menahan dirinya dan istrinya, bahkan anaknya lapar, dan berusaha menerima tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan keluarganya memuliakan tamu sedemikian rupa, sedangkan tamu itu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada diri Abu Talha dan keluarganya. Jadi yang memberi makan itu adalah Abu Talha dari keterangan Muslim,
yang dia dari kondisi kita melihat bukan orang kaya tapi orang miskin, sehingga yang tersedia pada malam itu cuma makanan untuk anaknya. Untuk mereka memang tidak ada jatah makanan. Kira-kira begitu kondisinya. Peristiwa demikian semuanya dalam pandangan Allah, sehingga Allah tertawa dan takjub pada malam itu, sehingga menurunkan firman-Nya pada malam itu, yaitu firman-Nya wa yusiru, sebagaimana kita bacakan tadi. Lukisan di sini Allah tertawa, Allah heran melihat kondisi Abu Talha dan istrinya, karena mereka mau menahan laparnya karena menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengutamakan tamu daripada mengutamakan dirinya sendiri, padahal Abu Talha dan istri bersama anaknya butuh kepada makanan. Ayat ini juga dapat memberi peringatan kepada kita dan jadi acuan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seseorang, kita sebagai hamba Allah, untuk menjadikan kajian dari ayat ini bahawa bagaimanapun Allah tidak menyenangi sifat kikir pada yang ada pada manusia, Nabi juga tidak menyenangi sifat kikir yang ada pada kita sebagai umatnya. Dan di sini bakal dilukiskan bagaimana caranya melepaskan diri dari sifat kekikiran. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita melihat dari ekonomi Abu Talha, kemungkinan besar Abu Talha ini termasuk orang miskin. Ya, kena saya katakan tadi, untuk makan sendiri tidak ada, tapi sifat pemurahnya dan sifat memuliakan tamu jadi lebih utama daripada mementingkan diri sendiri, walaupun mereka sebenarnya butuh makan pada malam itu. Jadi beliau lebih mengutamakan orang lain daripada mengutamakan dirinya sendiri, istrinya dan anaknya, sehingga makanan yang ada itu disajikan semuanya kepada tamu tadi. Ini sedekah yang diberikan oleh orang-orang miskin itu akan lebih bermanfaat, lebih besar nilainya dibandingkan sedekah yang diberikan oleh orang-orang kaya. Seperti sabda Nabi, afdalu sadaqati juhdul muqil, sebaik-baik sedekah adalah usaha atau jerih payah orang yang miskin. Prinsip ini jelas berbeda dengan pandangan kebanyakan orang-orang miskin kita. Mereka mengatakan kalau dalam bahasa Aceh itu mekedrautan, mungkin dajo ke orang lain. Untuk kita sendiri tidak ada. Bagaimana kita membantu atau memberikan kepada orang lain. Itu prinsip umum orang-orang miskin. Bagi mereka yang kaya, akan tetapi kikir, kaya tapi kikir, bahkan kepada Allah sendiri tidak mau berzakat,
dalam memberikan hak Allah, karena ia merasa bahwa hartanya itu adalah milik mutlak, bukan barang titipan Allah kepadanya, seperti kepunyaan dia secara mutlak, bukan titipan Allah. Maka untuk mengatasi sifat kikirnya itu, hendaklah ia berusaha untuk berzakat, memberikan zakat manakala sudah sampai nisab dan haul dari harta yang dimilikinya. Itu untuk menghilangkan sifat kikir yang ada pada dirinya. Untuk itu perlu dipahami apa saja usaha seseorang, baik sebagai apa saja usaha dan hasil yang ada pada seseorang, baik itu sebagai hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, gaji, upah, insentif, hadiah, jasa kontraktor, konsultan, honor, pengacara, hasil tambang berupa mineral, minyak bumi dan gas, hasil produksi dari macam-macam fabrik dan usaha manusia. Dari hasil-hasil itu semua sebenarnya ada hak Allah yang harus dikeluarkan, yang bernama zakat. Semua macam penghasilan itu dicatat, sebenarnya catat rapi, dihitung, bahkan jika perlu dihadirkan diaudit oleh editor untuk dihitung jumlah berapa zakatnya, berapa kekayaannya yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat-zakat itu sebenarnya kalau sekarang ada badan amil, bisa diserahkan kepada badan amil untuk didistribusikan kepada orang-orang atas insentif yang patut diberikan kepadanya, kepada yang usaha itu. Atau sekarang bisa juga, kalau zakat itu tidak begitu banyak, diberikan oleh yang berzakat sendiri, tapi kepada orang yang berhak menerimanya. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, cara menghindari diri atau merubah diri dari kikir kepada yang pemurah, cara berikutnya dikatakan oleh Nabi, sifat kikir itu bisa dikikis, bisa dihilangkan, bisa diminimalisir, yaitu ketika ada musibah menimpa seseorang, itu dibantu. Kali pertama-tama berzakat, kedua memberi makan tamu, ketiga membantu orang-orang yang kena musibah. Musibah itu kan macam-macam. Kalau sekarang musibah tsunami, musibah kematian, musibah gempa, musibah kebakaran, ya macam-macam musibah. Di tempat kita banjir, kecelakaan, orang-orang pengungsi kerana perang, gempa yang berat, kapal yang karam, dan macam-macam musibah yang bisa menimpa manusia. Pada saat itu dibantu sesuai dengan kemampuan, dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, karena mereka kebakaran, tidak ada rumah lagi atau rumahnya hancur, ditimpa angin dan sebagainya.
menjadikan apa yang namanya hartanya hilang dan sebagainya, dan macam-macam hal yang namanya musibah. Jadi musibah kebakaran, musibah gempa, musibah meletusnya gunung berapi. Ini semua harta-harta orang kaya, harta-harta orang yang berada itu disumbangkan, diberikan. Kalau kita sekarang bahkan membantu orang-orang Palestina yang mereka digempur terus oleh orang-orang Israel, sehingga tiap hari ada yang meninggal, ada yang tertembak, ada yang luka. Bahkan surat kabar hari ini menjelaskan rumah sakit Indonesia sudah dijadikan markas oleh orang-orang Israel, markas militernya. Ya, mereka sudah terlalu beringas, tidak mau dengar sedikit pun. Padahal dia anggota PBB. Yang ada yang diatur aturan-aturan mainnya ketika perang. Tidak boleh merusak rumah sakit, mengebom rumah sakit, membunuh anak-anak, membunuh wanita. Ini tidak. Disuruh pindah ke selatan pun diserang. Tinggal di camp pengungsian, itu pun ditembak dan sebagainya. Sehingga kita orang Indonesia, orang Aceh, banyak betul bantuan yang dikirim ke Gaza untuk membantu mereka-mereka yang dalam keadaan kesulitan. Tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada obat-obatan. Bahkan jahatnya Israel, ada wartawan yang tertembak, keluar darah, dibiarkan, tidak dibantu sampai meninggal. Jadi sudah berapa banyak perawat yang meninggal, bahkan staf PBB pun banyak yang terkena musibah, meninggal di Gaza oleh serangan-serangan Israel yang membabi buta. Dalam bahasa kita, Israel itu kritikal, tidak mau dengar sedikit pun pendapat orang lain. Orang-orang Indonesia dan sebagian besar orang di dunia sudah membekot produk-produk Israel atau usaha-usaha Israel. Sudah ada yang macet, sudah ada yang gulung tikar, kena rugi. Ya, kita tidak bisa berjuang secara pakai senjata dan sebagainya. Berjuang melalui jalur ekonomi, berjuang melalui jalur doa yang kita doakan kepada Allah. Semoga mereka ini dalam bahasa Aceh butung bayung berkengkeng, kira-kira berhancur. Ya, kerana dia musuh agama yang selalu membuat rusak, yang selalu memusuhi orang-orang Islam. Begitulah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, cara hidup kita di dunia ini saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa tolong, sekurang-kurangnya pertolongan dengan doa. Pertolongan dengan doa jangan dianggap enteng. Kerana kalau doa kita makbul, apa yang kita doakan, insya-Allah musuh-musuh Islam itu akan hancur, akan binasa. Ada keinginan mereka mau gencatan senjata, apa benar atau tidak, ini terjadi terus, perang tak berhenti-berhenti, sehingga hampir 20.000 orang-orang Palestina meninggal dunia.
apa yang kita kaji ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian, di mana kajian ini merupakan penutup kajian kita pada tahun takwim 2023, dan kita akan masuk insya-Allah pada minggu pertama pertemuan kita nanti akan masuk ke 2024. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.